Namun saya ringkaskan adalah, jadilah sosok muslim dan muslimah yang sekarang di bulan Syawal selepas Idul Fitri ini mengucapkan Alhamdulillah itu tepat pada tempatnya. Karena Alhamdulillahnya tepat sasarannya itu adalah kalau dia mengatakan sekarang saya siap mempraktikkan ilmu Ramadan. Sekarang saya betul-betul menerapkan ketakwaan atau kepatuhan kepada Allah 11 bulan ke depan. Kita jadikan Ramadan kemarin momentum memang justru untuk membuat kita punya bekal 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita lebih baik daripada Ramadan ini dan kita jadikan bekal lagi 11 bulan ke depan. Begitu seterusnya sampai kita wafat dalam kondisi sempurna ibadah dan juga iman kita. Dan jangan menjadi sosok muslim dan muslimah yang justru mengucapkan Alhamdulillah tapi salah tempat ya. Karena mereka mengatakan Alhamdulillah karena sekarang lepas dari penjara ibadah. Tidak lagi harus puasa, tidak lagi harus tutup aurat, tidak lagi harus jujur, tidak lagi harus berzikir, tidak harus lagi umroh dan segala macam ibadah gitu ya. Seakan-akan Tuhan yang disembah di Ramadan beda dengan Tuhan yang disembah di Syawal, di Zulqa'dah dan seterusnya. Dan seakan-akan ibadah itu hanya sekedar musiman saja. Padahal bukan seperti itu. Sudah sekian tahun kita lewatin. Mungkin saya yakin di majelis ini minimal mungkin kita 15 sampai 20 tahun sudah melalui Ramadan. Kalau seandainya seseorang di antara kita balik misalnya di umur 14-15 tahun. Kalau yang hadir misalnya minimal umurnya 30 tahun sudah 15 tahun. 15 kali dia hadiri Ramadan. Apa efeknya? Apa yang sudah dia dapatkan selama ini? Apakah membawa pada perubahan atau tidak? Kalau tidak membawa pada perubahan itu sayang sekali. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, salah satu ciri diterimanya amal seseorang, maaf ini Ibnu Rajab yang berkata, beliau mengatakan salah satu ciri, tanda amal itu diterima oleh Allah justru sibuknya orang dengan amal-amal soleh sesudahnya. Jadi kalau misalnya habis Ramadan kita semangat juga tetap ibadah, berarti tanda-tanda diterima amal itu. Kalau sekarang kita duhur tadi semangat sholat, berarti subuh kita sudah diterima. Itu gambarannya. Kalau kita sedekah sekarang dan terus mencari lagi siapa yang kita mau sedekahin setelah kita sedekah tadi, berarti sedekah sebelumnya diterima. Itu ciri-cirinya tandanya, karena orang akan diberikan keberkahan dalam ibadah itu kalau Allah terima. Dan sebaliknya, tanda-tanda amal itu tidak diterima, justru seseorang tidak lagi melakukan ketaatan atau bahkan kembali kepada dosa-dosa dan kemaksiatan. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya dosa yang dilakukan setelah seseorang itu taubat dan baik, satu dosa itu lebih buruk daripada 70 dosa yang dikerjakan sebelum bertaubat. Jadi harusnya Bapak Ibu sekalian kita mengatur dan memanage sedemikian rupa ya waktu kita masing-masing. Bagaimana momentum Ramadan ini beda dengan Ramadan sebelumnya dan seterusnya ke depannya selama Allah kasih kita umur jauh lebih baik dari yang lainnya. Jauh lebih bertakwa kepada Allah, jauh lebih tunduk kepada Allah. Mengisi kekurangan-kekurangan ibadah kita masa lalu, menyempurnakan yang kurang dan bertobat dari kesalahan. Dan tidak usah peduli lagi dengan orang-orang di sekitar kita yang masih lalai.